Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Masih di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dengan kompetensi dasar, mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan, dan kelengkapan tambahan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mendiagnosis kerusakan sistem kelistrikan tambahan, yang mana di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa item ya, seperti sistem alarm, power mirror, dan power window. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menganalisa kerusakan sistem lampu kabut depan maupun belakang. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Dari pembahasan yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu yang namanya lampu kabut atau fog lamp. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah beberapa yang mengetahui ya dan memahami bahwa sistem lampu kabut atau fog lamp digunakan pada saat kita berkendara di cuaca yang berkabut maupun hujan yang lebat. Nah, itu fungsi dari fog lamp atau lampu kabut. Selanjutnya kita bahas, sebelum kita menganalisa kerusakan, kita bahas dulu bagaimana cara kerjanya sistem lampu kabut. Nah, kita perhatikan sama-sama. Di sini sudah saya siapkan wiring diagram lampu kabut, yang mana wiring ini adalah suatu sistem lampu kabut yang melancarkan kinerja dari lampu kabut ataupun lampu fog lamp. Nah, bagaimana cara kerja lampu kabut atau fog lamp depan ya. Pertama-tama, kalau kalian mau mengaktifkan lampu kabut, yaitu kalian harus mengaktifkan juga saklar lampu tail atau headlamp ya. Kalau seandainya lampu tail dan lampu headlamp ini tidak diaktifkan, maka otomatis lampu kabut juga tidak bisa menyala walaupun saklarnya lampu kabut sudah di-on-kan. Dikarenakan saklar lampu kabut ini diserikan dengan saklarnya lampu tail maupun headlamp. Oke, kita langsung saja bagaimana cara kerjanya aliran listrik pada sistem lampu kabut. Yang pertama-tama silakan kalian on-kan saklar lampu tail maupun lampu headlamp ya. Setelah ini di-on-kan ya, maka arus akan mengalir dari positif baterai menuju fuse sibling, kemudian ke fuse-nya tail, baru ke saklar ya. Baru ke saklar. Kemudian setelah saklar lampu kabut juga di-on-kan bagian depan ya, maka arus juga akan lanjut mengalir dari saklar lampu tail ya atau headlamp menuju ke saklarnya lampu kabut bagian depan. Nah, dari sini, bawah sini, baru menuju ke lilitan pada relay. Dari lilitan relay baru menuju ke massa. Ya. Jadi sekali lagi, setelah saklar lampu tail dan lampu headlamp di-on-kan, kemudian juga mengikuti saklar lampu kabut di-on-kan bagian depan, maka arus mengalir dari positif baterai menuju fuse, kemudian ke tail ya, fuse tail ya,
kemudian ke saklarnya lampu tail dan headlamp, baru ke saklarnya lampu kabut bagian depan. Dari lampu kabut bagian depan menuju ke lilitan relay, dari lilitan relay menuju ke massa. Apa yang terjadi setelah lilitan ini dialiri listrik? Akan timbul kemagnetan. Nah, setelah ini ada kemagnetan, maka akan mampu menarik saklar pada relay ini yang tadinya membuka menjadi menutup, sehingga menghubungkan antara terminalnya fuse yang dari baterai dengan terminalnya kabel yang dari lampu. Otomatis arus juga mengalir kembali dari positif baterai menuju ke fusible link, dari fusible link menuju ke fuse-nya fog. Dari fuse-nya fog baru masuk ke saklarnya relay, kemudian ke lampu indikator, ya, lampu indikator bagian depan, ya. Dari lampu indikator bagian depan juga mengalir ke lampu kabut bagian depan dan baru ke massa. Akhirnya lampu kabut menyala. Yang menyala adalah lampu kabut dan lampu indikatornya. Nah, itu aliran listrik lampu kabut pada saat saklar di-on-kan. Kemudian cara kerja aliran listrik lampu kabut bagian belakang. Sebetulnya hampir sama, hanya ini saklarnya, ya, diaktifkan yang depan maupun yang belakang sehingga lampu belakang juga ikut menyala. Kalau tadi hanya mengaktifkan lampu kabut bagian depan, kalau sekarang bagian depan dan bagian belakang. Bagaimana aliran listriknya? Seperti tadi sama, ya, pada saat saklar tail dan saklar headlamp diaktifkan, ya, kemudian saklarnya lampu kabut juga diaktifkan, maka arus akan mengalir ke fusible link dari positif baterai menuju fuse-nya tail, dari fuse-nya tail menuju saklar lampu tail dan headlamp, ya. Kemudian dari saklar lampu tail dan headlamp menuju ke saklarnya lampu kabut bagian depan maupun belakang. Dari saklarnya lampu kabut bagian depan maupun belakang, ya, yang satu arus, ya, menuju ke relay bagian lilitan, ya, kemudian ke massa, sehingga lilitan ini akan timbul kemagnetan setelah dialiri listrik yang mengakibatkan saklar pada relay ini tertutup atau aktif, ya, sehingga arus juga mengalir dari positif baterai ke fusible link, kemudian ke fog, ya, fuse-nya fog, baru ke saklarnya relay, dari saklarnya relay ke lampu bagian depan, lampu apa? Lampu indikator maupun lampu kabutnya, kemudian baru ke massa. Setelah sampai ke massa listriknya, maka lampu akan menyala, indikator maupun lampu kabutnya. Kemudian arah listrik yang satunya tadi selain ke relay, ya, yang satunya juga menuju langsung ke lampu kabut bagian belakang dan lampu indikator bagian belakang. Kemudian ke massa sehingga lampu indikator menyala dan juga lampu kabut bagian belakang setelah listriknya sampai ke massa, lampunya akan menyala. Nah, itu arah aliran listrik sistem lampu kabut. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau mengaktifkan lampu kabut, kalian harus juga mengaktifkan lampu tail dan lampu headlamp. Dikarenakan jaringan kelistrikannya terutama di bagian switch atau saklar itu diserikan dengan lampu tail maupun lampu headlamp.
Kalau kalian tidak mengaktifkan lampu tail dan lampu headlamp, maka walaupun ini di-on-kan saklarnya lampu kabut, maka lampu kabut tidak akan menyala. Kecuali jaringan kelistrikannya dirubah, ya, tidak tergantung dengan lampu headlamp atau tail, maka begitu saklarnya di-on-kan, lampu kabut akan menyala. Itu kalau kepengen dirubah. Tapi kalau ngomongin standarnya dari pabrik sana, bahwa lampu kabut itu terhubung dengan saklarnya lampu tail dan lampu headlamp. Oke ya, paham? Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerjanya aliran listrik, lampu kabut ataupun lampu fog lamp, bagian depan maupun bagian belakang. Untuk memeriksa lampu kabut, silakan kalian lakukan yang pertama, lakukan pengecekan secara visual terlebih dahulu ya. Kita lihat lampunya, ya ini lampu kabutnya, ini lampu headlamp. Sekali lagi, yang bawah ini adalah lampu kabut, yang atas adalah lampu headlamp atau lampu utama. Nah, setelah kalian cek ya lampu kabutnya, contoh seumpama lampu kabutnya mati sebelah ya, sebelah kanan maupun sebelah kiri, ataupun malah mungkin mati dua-duanya setelah saklar di-on-kan. Maka silakan kalian periksa lampunya dulu. Nah, jadi reflektornya dibuka dari belakang, lampunya diambil, kemudian periksa lampu kabutnya. Apakah memang lampunya yang sudah mati, ya, lampunya mati, atau mungkin ada kemungkinan yang lain. Ya. Makanya kalian pemeriksaan awal itu secara visual dulu, yaitu dengan cara mengecek lampu kabutnya. Ya. Setelah dicek seumpama kalau memang mati ya silakan diganti dengan yang baru ya bohlamnya. Tapi kalau seandainya bohlamnya tidak mati ya silakan kalian mengecek ke langkah yang selanjutnya, ke langkah yang berikutnya ya. Kemudian jika seumpama kalian tadi yang saya jelaskan mendapatkan bahwa lampu fog lamp itu lampunya mati sebelah, kemudian langsung saja periksa lampu yang mati dengan cara membukanya dari belakang. Nah, seperti tadi yang sudah saya cek. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau memang lampu bohlamnya yang mati ya silakan diganti. Tapi kalau seandainya tidak mati ya kalian harus memeriksa langkah yang selanjutnya. Kemudian untuk memastikan bahwa ada kemungkinan yang lain seandainya bohlamnya tidak mati, kalian juga cek lampu indikatornya. Apabila menyala, maka Anda bisa melanjutkan pemeriksaan fisik kedua lampu fog lamp Anda, tapi jika indikator fog lamp-nya tidak menyala, periksa switch atau wiring dari baterai. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah setelah kalian mengecek lampu fog lamp, bohlamnya mati apa tidak, seandainya kalian mendapatkan bahwa lampu indikator pada fog lamp itu menyala, ya, lampu indikatornya menyala, tapi lampu fog lamp-nya mati. Nah, berarti kalian harus membongkar bohlamnya, dicek ya secara visual. Maksudnya begitu. Kemudian seandainya lampu indikatornya memang juga mati, ya, jadi lampu fog lamp-nya mati, lampu indikator yang di dalam dashboard juga mati. Nah, maka kalian harus memeriksa ke jaringan yang lain ya, atau ke komponen yang lain. Contohnya mungkin saklar atau jaringannya atau mungkin baterainya ya. Tapi seandainya kalian mendapatkan bahwa lampu fog lamp itu gosong ya.
atau mungkin juga reflektornya meleleh, yaitu bisa jadi dikarenakan penggunaan yang kurang tepat ya, bohlamnya. Seperti menyalakan fog lamp sebagai pengganti lampu utama, atau selain penggunaan lampunya ya yang tidak tepat, juga penggunaannya. Lampu fog lamp itu dinyalakan terus seperti pada lampu headlamp. Nah, itu salah penggunaan, dikarenakan lampu kabut itu digunakan hanya pada saat berkabut maupun cuaca hujan yang lebat ya. Kemudian seandainya lampu kabut kalian masih sering putus ya, bisa jadi juga karena lampu fog lamp-nya Anda telah diganti menggunakan lampu yang dayanya melebihi spesifikasi kendaraan, sehingga beban berlebih dan menyebabkan sikling sering putus. Bahkan kalau bohlamnya memiliki daya yang besar, cenderung memiliki suhu panas sehingga menyebabkan reflektornya meleleh. Nah, sekali lagi, penggunaan bohlam saja kalau tidak sesuai dengan spesifikasi itu akan bermasalah. Bermasalahnya di mana? Selain diffuse sering putus ya, karena arusnya pasti akan berlebih. Seumpama lampu standarnya 20 volt atau berapa ampere. Nah, kalian gunakan yang 40 volt atau berapa ampere yang besar, otomatis kan akan membutuhkan listrik yang di luar standar jaringan kabel lampu fog lamp. Makanya standarnya jaringan lampu fog lamp hanya menerima seumpama listrik 12 volt. Nah, ini dipaksa menjadi 40 volt, makanya otomatis jaringan lampu fog lamp akan bermasalah, terutama fuse. Pasti akan sering putus, karena fuse itu kalau menerima arus yang berlebih dari standarnya, itu akan putus atau meleleh. Kemudian selain fuse-nya yang sering putus dan jaringan kabelnya mungkin bermasalah karena terlalu panas ya, maka akan meleleh komponennya atau kabelnya. Itu juga akan berpengaruh di reflektornya. Reflektornya karena kelamaan ya panas sekali ya, lama-lama juga akan meleleh. Namanya plastik dipanasi terus ya nanti akan meleleh. Nah, itu beberapa permasalahan seandainya lampu bohlamnya tidak sesuai dengan spesifikasi dari jaringan lampu fog lamp. Kemudian selain kalian memeriksa visual, kemudian memeriksa lampu fog lamp ya, kalian juga harus memeriksa wiring atau kabel atau jaringan kabelnya ya. Untuk mengecek wiring bisa dimulai dari kotak sikring ya atau fuse box. Kemudian Anda bisa cari relay fog lamp-nya, kemudian cabut relay dan jumper terminal 30 dan 87. Seharusnya ketika di jumper menggunakan kabel, maka lampu fog lamp menyala, kecuali jika sudah dipastikan kalau lampu fog lamp-nya benar-benar putus. Nah, kita putuskan bahwa fog lamp lampu itu masih oke ya. Nah, kemudian kita cek jaringan kabelnya dengan cara menjumper relay terminal 30 dan 87. Menjumper relay terminal 30 dan 87. Nah, ini namanya relay. Seharusnya di sini ada terminal 30 ya. Kemudian ini 85, kemudian di sini terminal 86 dan ini terminal 87. 87 yang ke lampu atau beban, 86 yang ke massa, 85 yang ke saklar, 30 yang ke positif baterai.
Nah, untuk memastikan bahwa jaringan kabelnya ini bermasalah apa tidak, yaitu dengan cara kalian disuruh menjamper relenya, yang dijamper, dilangsung maksudnya, menggunakan kabel. Ya, kabel. Mana yang dijamper yang dilangsung, yaitu terminal 30 ini, ya, yang menuju ke fuse dan ke baterai, dan terminal 87 ini, yang menuju ke lampu beban, ya. Ini dijamper langsung pakai kabel atau pakai kawat, ya. Hati-hati dalam menjamper, keamanan tetap dijaga, siapa tahu kalian bisa kesetrum, ya. Nah, seandainya setelah dijamper dilangsung, ya, antara terminal 30 dan 87, seharusnya kalau memang jaringannya masih bagus, ya, lampu itu harusnya menyala. Akan tetapi kalau memang ada permasalahan di jaringan atau di wiringnya ini, ya, maka lampu akan mati atau tidak menyala. Tapi pastikan dulu bahwa lampu fog lamp benar-benar tidak ada masalah bohlamnya, ya. Karena nanti ngecek seperti ini karena memang lampunya mati, ya, bohlamnya ya percuma juga. Maka pastikan dulu tadi, periksa fog lampnya, lampunya, bahwa pastikan lampunya oke, tidak putus. Kemudian perhatikan bagian kabel fog lamp untuk mendeteksi adanya masalah. Selanjutnya, lakukan pengecekan tegangan di soket lampu fog lamp. Menggunakan tes lamp, apakah tegangan sampai ke fog lamp. Jika arus sampai, maka bisa dipastikan pengkabelan atau wiring dari relay normal. Jika hasilnya sebaliknya, lakukan pengecekan kembali kabel yang menghubungkan relay masing-masing lampu. Nah, langkah yang kedua, setelah kalian tadi menjamper, ya, menjamper dan hasilnya menyala seumpama, ya, kalian juga disuruh mengecek ke langkah yang lain seandainya hasilnya tadi setelah dijamper lampunya tidak menyala. Kalau lampunya menyala berarti ya sudah, nggak ada masalah, kan. Nah, sekarang kalau lampunya setelah dijamper lampunya tetap mati. Nah, permasalahannya di mana ini? Ya, apakah di relay ini atau di komponen yang lain? Nah, langkah selanjutnya adalah kalian disuruh memeriksa tegangan, ya, di soket lampu fog lamp. Soket lampu fog lamp mana? Nah, ini di sini kan ada cop-copan, ya, bahasa kita cop-copan. Di sini ada soket nih. Nah, soket ini dilepas dulu. Di soket dilepas dulu. Kemudian jika soket setelah dicek menggunakan multitester seumpama, ya, atau tes lamp, ya, kok tes lampnya menyala setelah dimasukkan ke soketnya ini, soketnya lampu headlamp, soketnya lampu fog kok menyala, maka bisa dipastikan antara dudukan soket dari lampu menuju ke lampu itu sendiri. Kalau seandainya tadi setelah dicek, dijamper, lampunya tidak menyala. Setelah dicopot soketnya, di sini ada tegangan, ya. Di sini ada tegangan, berarti bisa dipastikan antara area dudukan terminal lampu, ya, dan bohlamnya itu sendiri. Apakah putus atau mungkin terminalnya yang bermasalah, ya, karatan, korosi, ataupun kendor kurang kencang. Nah, itu silakan diperbaiki. Tapi jika hasilnya sebaliknya, ya, tegangan tidak sampai ke soket lampu fog ini, tidak ada tegangan sama sekali, ya,
maka langkah selanjutnya adalah kalian periksa kabel yang lain ya, jalur kabel yang menghubungkan relay ke masing-masing lampu. Berarti jalur dari relay ini menuju ke lampu ini dicek. Apakah mungkin ada soket di sini yang bermasalah ya, atau di sambungan yang lain yang bermasalah, atau mungkin ada kabel yang putus ya, silakan nanti diperiksa antara jalur dari relay menuju ke lampu itu diperiksa. Mungkin ya itu tadi ada yang putus atau mungkin soketnya ini ada yang bermasalah yang dari relay ya. Silakan diperiksa sampai arus mengalir ke lampu. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah saklar atau switch. Nah, ini gambarnya saklar biasanya ada di bawahnya kemudi ya, sebelah kanan ya, atau bahkan ada yang di dashboard saklarnya lampu fog. Tapi ada beberapa bagian kendaraan memang yang saklarnya lampu fog ini, saklarnya lampu fog itu menyatu dengan saklarnya lampu headlamp, lampu tail, dan lampu riting. Nah, itu menyatu di sini. Tapi ada juga yang terpisah, lampu fog itu berada di posisi dashboard sebelah kanan pengemudi. Untuk mengecek switch sangat mudah, siapkan tes lem dan colokan ke terminal 85 dan 86 di soket relay. Relaynya fog lamp, tapi hidupkan lampu fog lampnya. Jika tes lem menyala, maka bisa dipastikan switch bekerja dengan baik. Akan tetapi jika tes lamnya tidak menyala, maka harus dicek apakah switch terbakar maupun meleleh. Nah, kalian disuruh mengecek di area terminal 85 dan 86 ini. Kemudian saklarnya, lampu kabutnya di-on-kan. Setelah di-on-kan, apakah tes lamnya menyala ya atau tidak? Kalau seandainya menyala berarti saklar itu masih bisa bekerja dengan baik. Akan tetapi pada saat tes lamnya mati ya, tidak menyala pada saat saklarnya di-on-kan, saklarnya fog, lampu fog ya, maka bisa dipastikan saklar itu tidak berfungsi dengan baik. Pada saat tes lem tidak menyala, pada waktu pemeriksaan di terminal 85 atau 86, maka saklar lampu kabut bisa dipastikan tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian setelah itu kalian periksa secara langsung ya, apakah saklarnya memang bermasalah dikarenakan mungkin terbakar ya, atau mungkin karena ada hal yang lain, yaitu jalur yang dari saklar ini ke baterai bermasalah, ataupun jalur dari saklar ini menuju ke relay yang bermasalah. Itu nanti silakan diperiksa soketnya dan kabelnya. Pastikan tidak ada yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah ya silakan diperbaiki sampai dengan normal ya. Sampai dengan normal arus mengalir dari baterai menuju ke massa pada relay. Kemudian pemeriksaan komponen yang selanjutnya adalah pemeriksaan relay ya. Yang mana relay ini seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu sebagai saklar yang dioperasikan secara elektronik ya, atau juga sebagai pengurangan tegangan dikarenakan arus langsung dihubungkan ke baterai.
arus yang ke beban langsung mengalir dari positif baterai tidak melalui saklar ini, sehingga akan mengurangi penurunan tegangan. Bagaimana cara memeriksa relay? Nah, memeriksa relay itu pun sangat mudah sebetulnya. Seharusnya dulu kelas 10 sudah dijelaskan ya, bahwa relay itu ada beberapa cara untuk memeriksanya. Di antaranya yang pertama adalah kalian cek terminal 30 dan terminal 86 ya. Bagaimana cara memeriksa relay? Yang pertama, kalian silakan lepas dulu relaynya, dilepas ya, jangan sampai terhubung dengan rangkaian ya, dilepas dulu, cabut ya. Kemudian bagaimana cara memeriksanya? Menggunakan multitester kali 1 ohm, hubungkan terminal multi ke terminal 85 dan terminal multi yang satunya ke terminal 86 ya. Jadi kedua terminal pada multi hubungkan ke kedua terminal pada relay, yaitu terminal 85 dan 86. Nah, kemudian lihat jarum pada multi. Seandainya jarumnya bergerak, maka lilitan pada multi ini tidak putus alias masih baik. Dikarenakan tugasnya lilitan ini setelah dialiri listrik, maka akan timbul elektromagnetik yang akan menarik saklar pada relay untuk berhubungan antara terminal 30 dan terminal 87. Itu nggih. Nah, tapi seandainya kok jarumnya diam saja, maka dipastikan lilitan relay itu putus, sehingga nanti pasti akan tidak berfungsi untuk menghasilkan magnet. Kalau ini tidak menghasilkan magnet, dikarenakan lilitannya putus, maka saklar pada relay ini tidak akan terhubung karena tidak tertarik oleh magnet pada lilitan. Kalau saklar ini tidak terhubung, maka terminal 30 dan 87 pun tidak terhubung. Yang akibatnya arus dari baterai tidak mengalir ke beban lampu, sehingga lampunya tidak menyala. Kemudian cara yang kedua, terminal 86 dan 85 itu dialiri listrik ya. Kemudian harusnya terdengar suara bunyi cetak. Setelah ini terdengar bunyi, kalian periksa dengan multitester terminal 30 dan 87 ya. Jadi sekali lagi, yang dialiri listrik itu hanya terminal 85 dan 86 ya. 30 sama 87 itu tidak dialiri listrik ya, ini dilepas. Seharusnya setelah diperiksa dengan multitester, jarum juga harus bergerak. Atau setelah ini dikasih lampu ya, ini dihubungkan ke baterai, lampu juga harus menyala. Itu beberapa pemeriksaan pada relay yang supaya kita tahu bahwa relay itu masih bisa bekerja dengan baik atau tidak ya. Jadi lilitan yang pada relay juga harus diperiksa, dikarenakan lilitan ini ya, fungsinya untuk menghasilkan magnet yang akan nantinya menarik saklar pada relay yang nantinya akan menghubungkan antara terminal 30 dan 87 ya. Yang mana 30 yang ke baterai, 87 yang ke beban. Otomatis kalau ini terhubung, maka arus akan mengalir ke lampu yang lampunya nanti akan menyala. Baiklah,
pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan fuse. Fuse atau sikring yang putus menandakan bahwa terjadi hubungan arus pendek atau short. Ya. Jika sikring sudah diganti menggunakan fuse yang spesifikasinya sesuai standar, akan tetapi sering putus. Coba periksa perkabelan yang mengarah ke beban, apakah terdapat short atau tidak. Ya, sekali lagi, seandainya kok fuse itu sudah sesuai dengan standarnya, spesifikasinya ya, akan tetapi sering banget putus ya, bolak-balik putus. Nah, kemungkinan ada hubungan arus pendek atau konsleting di area kabel. Nah, silakan yang pertama kalian cek terlebih dahulu yang dari antara relay sampai dengan lampu, ya. Antara relay sampai dengan lampu, apakah ada hubungan arus pendek ya? Mungkin ada terminal yang satu dan yang satunya ada yang terkelupas sehingga berhubungan menyebabkan konsleting ya. Silakan diperiksa kembali ya. Kalau sudah ketemu mungkin ada hubungan arus pendek, silakan diperbaiki sehingga nanti jaringan kelistrikan lampu fog sudah normal kembali. Nah, itu tadi beberapa pemeriksaan yang ada di lampu fog ya. Di antaranya tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan di lampu fog ada beberapa item ya, yaitu pemeriksaan fuse, pemeriksaan wiring diagramnya, jaringan kabelnya, pemeriksaan relaynya, pemeriksaan saklar ya, dan pemeriksaan lampunya ya atau bohlamnya. Apakah ada kemungkinan yang rusak? Silakan kalau ada yang rusak, kalau masih bisa diperbaiki. Kalau memang harus diganti dengan yang baru, silakan diganti yang baru. Akan tetapi kalau kalian mau menganalisa suatu kerusakan di sistem jaringan, alangkah baiknya kalian kuasai terlebih dahulu wiring diagramnya atau jaringan kabelnya di sistem tersebut. Sehingga nanti mempermudah kalian dalam menganalisa kerusakan sistem tersebut di dalam kendaraan. Dikarenakan nanti kalau kalian belum menguasai wiring dari sistem tersebut yang mau kita analisa kerusakannya, nanti akan kesulitan dalam menganalisa setiap kerusakan yang ada di jaringan sistem tersebut. Demikian yang bisa saya paparkan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa kalau mau mempelajari kembali dengan materi PDF juga sudah saya siapkan. Dan absen juga silakan diisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.